Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan atas izin rahmat dan anugerah Tuhan, kemana pada hari ini Kamis pagi tanggal 2 Mei 2024 kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan izinkan kita menjalani hari yang kedua, Kamis pada tanggal 2 Mei 2024. Hidup ini penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan peperangan, tapi kalau bersama dengan Yesus kita sanggup melakukan perkara yang besar. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Oh haleluya, saya merasa sukacita karena di dalam nama Yesus ada hidup berkemenangan, karena Tuhan itu sanggup melakukan perkara besar. Nanti saya sambil menyanyi, sambil saya membacakan ayat firman Tuhan Bapak ya, karena semua yang saya puji-pujian itu dasarnya ada firman Tuhan. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin, haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus, karena berkaitan kita baca firman Tuhan pagi ini bilangan 21 ya, bahwa bangsa Israel menghadapi peperangan, saudara. Peperangan terus-menerus tidak pernah berhenti. Tapi kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Hidup ini penuh dengan tantangan, tapi kalau bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin, haleluya. Kita akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin. Tuhan Yesus akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Mazmur pasal 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita, yaitu iblis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan menang. Amin. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur
kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bersama dengan Tuhan Yesus kita akan tampil lebih dari pemenang. Bersama dengan Tuhan Yesus, pujilah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, pagi ini sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kehidupan, firman-Mu sumber kekuatan. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tampil sebagai pemenang. Terima kasih. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami, ampuni ya Bapa. Kau hadir bersama kami pagi ini Bapa. Biar hati kami diisi dengan firman Tuhan. Hidup penuh dengan tantangan Bapa, penuh peperangan. Tapi kalau bersama Yesus, kami akan tampil lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Berfirman, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera. Kita awali hari ini dengan firman Tuhan. Kita awali dengan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hidup tidak pernah berhenti peperangan. Bangsa Israel tidak pernah berhenti peperangan. Tapi Tuhan berjanji dalam Mazmur 60:14. Dengan Allah, Bapa kita Yahweh, Bapa kita Elohim, Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, akan kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Siapa lawan kita? Kedagingan kita. Iblis yang selalu mengganggu kita, termasuk diri kita. Ada pepatah katakan, the greatest enemy is in yourself. Ya, musuh terbesar dalam kehidupan kita diri kita sendiri. Ya, contoh kita malas, tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab. Ya, peperangan lawan diri sendiri ini. Wow, mari kita mau lawan dengan iman kita. Kita tangking kuasa-kuasa yang merintangi kita nih, kuasa kedagingan kita. Dengan doa dan firman dan Roh Kudus akan tolong kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan penuh dengan sukacita. Kita mau isi hidup kita dengan firman Tuhan. Bilang 21. Kita mau baca dari ayat 10 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Seret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun, dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, wahai di Suta, Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Kitab peperangan itu kitab ya yang diisi puji-pujian dalam menghadapi peperangan, melangkah dengan iman. Seperti kita menyanyi nih, ini kita disebut kitab peperangan yang isi pujian. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita sanggup melakukan musuh kita. Dalam nama Yesus, dalam nama itu termasuk kita peperangan. Karena penuh dengan tantangan peperangan, kita menjadikan iman untuk sanggup mengalahkan musuh-musuh kita, khususnya iblis dan kedagingan kita. Ya, terus berikutnya, dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Bir. Ya, inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-bualah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa. Mohon maaf itu. Bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke tanah, dari Matana ke Naliel, dari Naliel ke Bamut, dari Bamut ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisgah yang menghadap padang belantara. Ini puji-pujian seperti ini disebut dua kitab peperangan. Kehidupan penuh puji-pujian dalam rangka menghadapi peperangan. Puji-pujian dengan iman agar hadirat Allah, penyertaan Tuhan menyertai kita. Ya. Dan berikutnya ayat 21. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, dengan pesan, izinkanlah kami melalui negerimu, kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang
dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air minum sumurmu. Di jalan besar saja kami akan berjalan sampai kami melalui batas daerahmu. Tapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya. Lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel. Dan sesampainya di Ahaz berangkatlah dan melawan orang Israel. Coba ini Israel penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan. Saudara. Demikian kehidupan kita. Setiap kita namanya hidup ini tidak terlepas dari peperangan. Nomor satu, peperangan dari diri kita sendiri. Waktu Sakius ingin berjumpa dengan Tuhan, menghadapi peperangan diri sendiri dan menghadapi peperangan dengan orang luar. Dengan orang luar, kenapa? Begitu banyak kalau kita baca Lukas 19. Peperangan diri sendiri karena badannya pendek Sakius, sehingga sulit dia tidak bisa melihat Yesus. Tapi dia tidak kehabisan akal karena kerinduan dia naik pohon, saudara, sehingga dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan suruh turun, dan di hati situ Sakius merasakan sukacita. Ini hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan. Tapi jangan lupa, kalau di tengah-tengah peperangan, andalkan Tuhan. Dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, aku berperang ganti kamu. Itu kata Tuhan. Kamu diam saja. Ya, jadi dalam hidup ini penuh dengan tantangan peperangan. Bersama dengan Yesus, kita tampil lebih dari pemenang. Ayat 24, tapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Amon itu kuat. Ya, coba perhatikan saudara. Peperangan Israel disertai kemenangan karena rahasianya Tuhan menyertai bangsa Israel. Makanya kalau bicara peperangan, saudara, bangsa Israel sudah pengalaman ribu tahun yang lalu, sudah biasa berperang, ya, dan selalu ada penyertaan Tuhan, ya. Demikian kehidupan kita juga sama. Kita tidak terlepas, namanya hidup tidak pernah berhenti kita menghadapi tantangan peperangan dalam kehidupan kita. Tapi saat kita berperang, andalkan Tuhan. Ada masalah, bersama dengan Yesus ada mujizat. Ya, masalah, bersama dengan Yesus ada ganti mujizat. Amin. Ayat 25. Dan Israel merebut segala kota itu, lalu menetaplah mereka di segala kota Romi, di Hesbon dan segala anak kotanya. Sebab Hesbon ialah kota kediaman Sion, raja orang Amori. Raja ini tadinya berperang melawan Raja Moab yang lalu dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. Coba nih, Raja Sihon yang menentang bangsa Israel perang. Tapi puji Tuhan, ada penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menang menghadapi Raja Sion itu, ya. Sehingga berapa tempat dikuasai. Ayat 27, itulah sebabnya penyair berkata, datanglah ke Hesbon, baiklah dibangun dan baiklah diperkuat kota kediaman Sion itu, sebab api keluar dari Hesbon, nyala dari kota kediaman Sihon, yang memakan habis arah Moab, yang berkuat atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon. Celakalah engkau, hai Moab, binasa engkau, ya bangsa Kamus, yang membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian dan anaknya perempuan menjadi tawanan. Kepada Sion, raja orang Amori, kita telah menembaki mereka. Hesbon binasa sampai ke Dibon, dan kita menanduskannya sampai ke Nova, yang terbentang sampai ke Medeba. Inilah bukti nyata. Kalau bersama dengan Tuhan, peperangan, Tuhan berikan kemenangan, ya. Sesuai dengan firman Tuhan Roma 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Maka pentingnya Bapak Ibu tidak pernah terlepas dari peperangan. Senantiasa kita mau berharap sama Tuhan. Seperti pagi ini, sebelum kita beraktivitas, kita melangkah dengan iman, kita berdoa dengan puji-pujian. Dan ternyata pagi ini kita baca firman Allah berkaitan dengan peperangan. Tapi ternyata bangsa Israel disertai Tuhan, sehingga menghadapi peperangan disertai dengan kemenangan. Ayat 31. Demikian orang Israel diam di negeri orang Amori, setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yeser. Mereka merebut segala anak kota Yeser dan menghalau orang Amori yang ada di situ. Coba itu diduduki, saudara, dihalau orang Amori itu, ya, oleh bangsa Israel, karena bangsa Israel disertai Tuhan. Kemudian berpaling mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og raja Basan beserta segala rakyatnya maju ke Edrei menjumpai mereka untuk berperang. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, jangan takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon. Ayat 35 yang terakhir. Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Bilangan 21, ya, dari ayat ke-10 sampai 35. Peperangan bangsa Israel yang diakhiri dengan kemenangan. Happy ending, successfully ending. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Ini penting dalam hidup ini. Kita membutuhkan penyertaan dari Tuhan. Kita butuh penyertaan dari Maha Kuasa, Maha segala-galanya.
Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawannya? Maka pentingnya dari saat ini kita selalu dekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Semakin kita penuh dengan tantangan peperangan, semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita cinta Tuhan. Karena kita langkah dengan iman. Kalau sudah menghadapi peperangan, menghadapi pergumulan hidup, jangan lupa nyanyi lagu ini. Bawa serta dengan Allah. Atau nyanyi dalam nama Yesus. Menyanyi dengan iman. Kalau menyanyi dengan iman, Tuhan dia dari surga. Karena ingat saudara, di antara puji-pujian, itu ada hadirat Allah. Saya mau baca ya. Di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Kayak pentingnya kita sambil menyanyi. Seperti saya senantiasa menyanyi. Bacakan firman Tuhan. Karena sebab yakin di atas puji-pujian ada hadirat Tuhan ya. Mazmur 22 ayat 4 katakan. Padahal engkaulah yang kudus. Yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Kalau kita memuji akan Tuhan, memuliakan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Tuhan hadir di situ. Tuhan bisa kirim malaikat-malaikatnya. Dan kita akan menghadapi kemenangan bersama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Amin. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jangan lupa berjaga dan berdoa. Semakin kita dekat dengan Tuhan, biarpun peperangan apapun yang terjadi, kalau bersama dengan Yesus, lihat bangsa Israel ada kemenangan. Kata firman Tuhan, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya. Amin. Kalau Tuhan bersama kita, kita hari ini dengan kemenangan bersama Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Amin.